Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan pertama negosiasi dan advokasi bisnis sebagai bagian dari komunikasi. Pertama kita pelajari dulu apa sih itu negosiasi. Mungkin kalau dengan negosiasi kalian sudah ada dalam pikiran kalau misalnya negosiasi itu identik dengan jalan tengah. Jadi negosiasi itu adalah benar mencari jalan tengah dari permasalahan yang dihadapi sehingga didapatkan suatu kesepakatan besar bersama yang bisa memuaskan semua pihak, yang bisa menguntungkan semua pihak. Kenapa negosiasi merupakan bentuk komunikasi? Karena negosiasi seperti komunikasi pada umumnya terjadi di antara dua pihak atau lebih, melibatkan proses mendengar, berusaha memahami, pertukaran ide, penyampaian gagasan, tukar opini, dan sebagainya. Yang membuatnya beda di negosiasi dengan komunikasi biasa adalah proses mencari kesepakatan ya. Di sini membedakan adalah proses mencari kesepakatan, proses memperoleh kesepakatan. Kemudian karena ada proses mencari kesepakatan, mulai kesepakatan dipastikan ada dua pihak atau lebih yang terlibat ya, yang saling bergantung satu sama lainnya, sehingga mereka berusaha mencari kesepakatan dalam urusan tertentu. Di dalam bisnis sendiri ya, negosiasi itu bisa terjadi dalam satu lingkup organisasi atau antara pihak di dalam organisasi internal dengan pihak luar. Apa sih perbedaan negosiasi di dalam lingkup organisasi dengan di luar lingkup organisasi? Oke, kita contohnya kalau dalam lingkup organisasi bisa terjadi antara sesama karyawan yang levelnya sama atau antara atasan dan bawahan. Biasanya masalah-masalah yang dibicarakan tentu adalah masalah internal. Internal ya seperti pembagian tugas, kemudian pembagian beban kerja, kemudian pemilihan supplier yang tepat, itu biasanya sebelum berbicara dengan pihak luar, ada diskusi di dalam pihak internal ya, di dalam organisasi. Kemudian di dalam luar lingkup organisasi, ini melibatkan pihak internal organisasi dengan pihak luar. Pihak luar di sini bukan pihak sembarangan, biasanya adalah pihak stakeholder ya, yang punya kepentingan di dalam organisasi tersebut. Entah itu supplier, distributor, customer, dan sebagainya. Masalah yang dihadapi tentu lebih kompleks karena melibatkan kepentingan organisasi dan kepentingan pihak luar ya, di mana pihak luar itu biasa adalah stakeholder. Dalam negosiasi bisnis dan negosiasi pada umumnya ada beberapa unsur-unsur yang harus diperhatikan. Pertama ada keterkandungan antara dua pihak atau lebih yang terlibat. Jadi dua pihak yang terlibat ini tidak bisa bergerak sendiri sehingga mereka saling tergantung. Karena saling tergantung, mereka berusaha mencari kesepakatan, berusaha mencapai kesepakatan tertentu. Dan tentunya diharapkan bisa menguntungkan semua pihak yang terlibat, bukan cuma satu aja. Dalam mencari kesepakatan itu tentu ada proses tawar-menawar, tukar-menukar, dan timbang-menimbang ya. Di sini biasanya ada ini ya, sebelum mencapai kesepakatan ada ada beberapa hal yang didiskusikan, jadi tawar-menawar, dan pertukaran opini sebelum bisa mencapai kesepakatan. Oke, tujuan negosiasi sendiri ada beberapa hal ya. Pertama ada tujuan agresif. Agresif ini tujuannya dia berusaha memperoleh keuntungan untuk satu pihak dia sendiri aja. Tidak mementingkan pihak lain. Pihak lain kalau bisa rugi. Ya, jadi memperoleh keuntungan dari kerugian pihak lain. Kemudian ada tujuan kompetitif. Kalau kompetitif ini berusaha memperoleh kesepakatan saling menguntungkan, tetapi dengan catatan pihak dia harus lebih diuntungkan daripada pihak yang lain. Ya, jadi ada dua pihak, misalnya pihak A dan pihak B, tujuannya mencari kesepakatan yang menguntungkan pihak A sama pihak A dan pihak B, tapi pihak A pingin bisa lebih untung daripada pihak B. Jadi sedikit lebih baik daripada agresif ya. Kalau agresif itu berusaha merugikan pihak lain, semua keuntungan diambil oleh dia, tapi kalau pihak B dia sama-sama untung tapi dengan catatan dia lebih untung. Kemudian tujuan pemusatan diri ya, ini hampir mirip dengan agresif ya, berusaha memperoleh keuntungan tanpa mementingkan pihak lain.
Tapi kalau misalnya agresif itu mau mengambil keuntungan dengan merugikan pihak lain, kalau ini tidak mementingkan pihak lain. Jadi pihak lain itu mau untung, mau rugi, atau mau biasa aja, terserah, yang penting pihak saya untung. Seperti itu tujuan pemersatan diri. Kemudian ada tujuan defensif, ini berusaha memperoleh hasil yang menguntungkan dengan menghindari hal-hal yang negatif, baik untuk pihak A maupun pihak lainnya, baik untuk kedua pihak yang terlibat. Jadi berusaha menghindari hal-hal negatif untuk kedua pihak yang terlibat. Jadi bagaimana caranya bisa mendapatkan keuntungan bersama. Oke, situasi pasca negosiasi biasanya paling bagus itu ya win-win, saling menguntungkan, pihak atau lebih terlibat itu sama-sama mendapatkan untung. Ada win-lose, jadi hanya satu pihak saja yang menang, yang menguntungkan, sementara pihak lain rugi. Nah, yang paling buruk adalah lose-lose, berarti tidak terjadi kesepakatan sehingga saling merugi. Tidak ada yang benar-benar pihak yang menang, ya. Tidak terjadi kesepakatan, tidak terjadi pertemuan kesepakatan, tidak ada titik temu, sehingga sama-sama rugi karena kan mereka saling bergantung untuk memperoleh tujuannya. Oke, kemudian dari perspektif negosiasi ada yang namanya perspektif distribusi dan perspektif integratif. Kalau distribusi ya di sini di mana salah satu pihak negosiator berusaha mendominasi pihak lain. Jadi dia ingin bagaimana perspektifnya agar semua keuntungan atau sebagian besar keuntungan itu dikuasai oleh pihak yang bernegosiasi, ya pihak A. Misalnya pihak A punya mindset bagaimana, punya perspektif bagaimana agar semua keuntungan dari negosiasi ini masuk ke pihak A. Tidak peduli pihak lain apakah rugi, apakah biasa saja, atau malah untung tetapi sedikit. Jadi di sini perspektifnya agak egois ya. Jadi dia distribusi ya, pengen distribusi keuntungan itu masuk ke pihak dia aja. Kemudian perspektif integratif, ini perspektif yang positif, bagaimana ya perspektif mempercayai dari awal memang tidak ada niat untuk curang, tidak ada niat untuk menang sendiri, karena percaya negosiasi itu ada agar semua pihak yang terlibat itu bisa saling menguntungkan. Ya, ini perbedaan antara ya perspektif integratif dan perspektif distributif. Consideration-nya ya ini kalau misalnya likely to continue relation between parties, jadi kalau misalnya integratif ya itu cenderung masuk ke situasi menang-menangnya cukup tinggi, kemungkinan possibilities untuk sama-sama menang saling menguntungkan cukup tinggi. Kalau distributif bargaining itu win-lose law, jadi dia di sini kemungkinan besar lebih ke win dan lose. Kemudian goal-nya kalau integratif bargaining, tadi dia percaya kalau misalnya bisa saling menguntungkan, itu goals-nya adalah mencapai kolaborasi ya. Mencapai kolaborasi dan juga multiple option yang saling menguntungkan, yang bisa dikembangkan lebih jauh lagi. Sementara di distributive bargaining, ini tuh pingin menang sendiri ya, winners takes all. Jadi dia nggak mau mendistribusikan kemenangan ke dua pihak atau lebih yang terlibat. Kalau bisa dia semua yang ambil sebagian besar, setidaknya sebagian besar. Kemudian bargaining climate, iklim tukar menukarnya, kalau misalnya dengan integratif bargaining ya, dengan pikiran integratif dalam perspektif integratif, cenderung ada komunikasi yang saling terbuka, saling jujur, ada keinginan untuk berubah. Kalau di distributive bargaining kan dia pengen menang sendiri, berarti dia biasanya cenderung punya determinasi tinggi untuk menang, biasanya tidak terbuka, menyembunyikan banyak hal dari pihak lain, seperti itu. Biasanya kalau misalnya untuk mencapai dengan perspektif bargaining, perspektif integratif, biasanya membutuhkan waktu yang lama ya, karena agar bisa saling menguntungkan satu sama lain. Perbedaan distributif yang ingin menang sendiri, biasanya cenderung ingin lebih cepat. Time horizon-nya di sini current and future. Jadi integratif bargaining ini kalau misalnya untuk solusi jangka panjang lebih dibutuhkan ya, untuk masa sekarang dan masa depan. Sementara distributive bargaining bukan berarti nggak boleh sama sekali diaplikasikan, tapi ini hanya untuk kebutuhan-kebutuhan yang memang sudah mendesak sekali, immediate only, dan cuman biasanya untuk jangka pendek saja. Ya, terima kasih dari saya buat sekian mengenai negosiasi bisnis sebagai bahan komunikasi.
Kita berjumpa lagi minggu depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.